Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda telah berbagi sumber-sumber yang luar biasa tentang satu periode yang benar-benar jadi titik balik sejarah Jawa. Betul sekali. Transisi dari era Majapahit ke Mataram dan khususnya kemunculan kerajaan-kerajaan Islam. Biasanya kan kalau kita dengar cerita ini isinya ya cuma perang besar, perebutan tahta, Raja A diganti Raja B. Iya, itu saja. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar cerita standarnya itu. Kita mau coba lihat ceritanya dari sisi yang beda, gimana masyarakatnya berubah, ekonominya, bahkan cara orang dulu menulis sejarah itu sendiri. Dan ini langsung nyambung ke masalah utama yang diangkat oleh sumber yang Anda bagikan. Sejarah periode ini yang sampai ke kita sering banget keraton sentris. Keraton sentris, oke. Fokusnya cuma di istana, silsilah raja, intrik elit. Seolah-olah dunia di luar tembok istana itu nggak ada. Para penulis Eropa zaman kolonial dan para pujangga keraton sendiri, keduanya sama-sama sering mengabaikan apa yang terjadi di pelabuhan, di desa-desa, di pasar. Hmm, Nah, pembahasan kita kali ini akan menantang pandangan yang sempit itu. oke, mari kita bongkar ini. Kenapa sih sejarah yang kita kenal bisa begitu terbatas? Sumber yang Anda berikan ini nunjukin kalau masalahnya ada di sumbernya itu sendiri kan? Tepat. Kita terlalu bergantung pada naskah tulisan pujangga keraton yang tugasnya ya jelas untuk memuji-muji raja mereka. Ditambah lagi catatan para pejabat kompeni Belanda yang kontaknya juga cuma sama kalangan elit. Jadinya kayak ada ruang gema sejarah yang diulang-ulang cuma cerita versi penguasa. Tepat. Dan untuk keluar dari ruang gema itu, sumber ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih kaya dengan melihat berbagai jenis tulisan Jawa yang berbeda. Ada setidaknya 7 kelompok sumber yang bisa kita pakai untuk melukis gambaran yang lebih utuh. 7, oke. Pertama, ada yang namanya serat kanda atau buku cerita. Isinya memang campur aduk antara fakta dan mitos, tapi di sela-sela cerita hebatnya, kita bisa nemuin petunjuk soal perubahan ekonomi dan sosial. Jadi yang satu ini semacam novel sejarahnya zaman itu ya. Mungkin nggak 100% akurat soal tanggal, tapi ngasih kita rasa dari zaman itu. Terus apa lagi? Betul sekali. Lalu yang kedua, ada sejarah lokal, atau yang kita kenal sebagai babat daerah. Ini penting banget karena memberi kita perspektif dari luar pusat kekuasaan Mataram. Jadi nggak melulu cerita dari sudut pandang pemenang. Iya ya. Ketiga, dan ini favorit saya, adalah babat sangkala. Ini bukan babat cerita, tapi daftar kronologis kejadian penting berdasarkan tahun. Tunggu, ini menarik. Jadi isinya bukan cuma tahun sekian Raja X naik tahta. Jauh lebih dari itu. Justru keistimewaannya karena babat sangkala juga mencatat peristiwa yang gak ada hubungannya sama pemerintah. Misalnya, tahun 1520, Gunung Merapi meletus dahsyat, harga beras naik 2 kali lipat. Wow. Atau tahun 1525, wabah penyakit menyerang pesisir, banyak kapal dagang tak berani singgah. Catatan seperti ini memberi kita gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari. Paham? Apa yang benar-benar penting bagi orang biasa. Ini seperti menemukan buku harian sebuah masyarakat, bukan cuma brosur resminya. Nah, itu dia. Ini yang memberi warna pada sejarah, bukan cuma hitam putih perebutan kekuasaan. Rasanya jadi jauh lebih manusiawi. Oke, setelah buku harian masyarakat, apalagi yang kita punya? Selanjutnya, lebih standar. Ada silsilah keturunan yang fokusnya memang pada garis keturunan raja dan bangsawan. Lalu kelima, ada legenda orang-orang suci atau para wali. Oke. Meski isinya penuh cerita mujizat, kalau kita baca dengan teliti, legenda ini mengungkap banyak sekali detail tentang hubungan sosial di kalangan kelas menengah Muslim yang waktu itu sedang tumbuh pesat. Menarik. Dan terakhir, ada 2 sumber dari luar yang nilainya tak terhingga. Berita dari Tiongkok yang sangat detail soal politik dan perdagangan, dan catatan orang Eropa, seperti tulisan seorang apoteker Portugis bernama Tome Pires. Tome Pires. Dia memberikan potret Jawa yang sangat hidup dari sudut pandang orang luar sekitar tahun 1515. Oke, jadi dengan peralatan baru ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih kaya. Kalau bukan cuma raja yang jadi motor penggeraknya, lalu siapa tokoh utama yang selama ini tersembunyi? Sumber ini menunjuk pada kekuatan baru yang muncul bukan dari pedalaman yang agraris, tapi justru dari pesisir utara yang ramai. Benar sekali.
Sumber ini menyebut mereka golongan menengah Islam. Bayangkan kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Surabaya, Jepara, Demak saat itu. Itu adalah kota-kota kosmopolitan. Iya, isinya para pedagang, nahkoda, pengrajin, banyak dari mereka berdarah campuran. Tionghoa, India, Arab, Melayu yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka inilah tulang punggung ekonomi, dan agama Islam dengan sifat yang cenderung egaliter atau setara menjadi semacam perekat identitas bersama bagi mereka. Jadi lebih setara ya. Betul, ini kontras sekali dengan masyarakat Majapahit di pedalaman yang sangat hierarkis dan feodal. Jadi ini pergeseran yang digerakkan oleh ekonomi dan ideologi baru ya, bukan cuma soal militer. Gimana cara penyebarannya di lapangan? Pasti bukan cuma lewat ceramah di alun-alun kan? Tentu tidak. Ada satu contoh bagus di sumber Anda tentang Putri Cempa. Ini bukan cerita penaklukan, tapi koneksi. Koneksi. Oke, jadi dikisahkan ada seorang putri muslim dari Cempa, kemungkinan besar di wilayah Indochina, yang menikah dengan salah satu raja terakhir Majapahit. Makamnya di Trowulan, bekas ibu kota Majapahit, bahkan ada tanggalnya, 1448 Masehi. Wow, 1448. Jadi Islam sudah ada di dalam istana jauh sebelum Majapahit runtuh. Persis. Dan ceritanya berlanjut. Kerabat sang putri seperti Raden Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel menyusul datang ke Jawa. Mereka tidak datang sebagai tentara, tapi sebagai keluarga yang kemudian membangun komunitas, mendirikan pesantren, dan menjadi tokoh berpengaruh. Jadi penyebarannya sangat organik. Sangat organik, lewat jaringan keluarga dan perdagangan. Ini soft power, bukan hard power. Nah, si Tome Pires dari Portugis yang tadi Anda sebut, dia melihat langsung proses ini kan. Apa catatannya soal ini? Betul, dia saksi mata. Sekitar tahun 1515, dia menulis bahwa ada dua model utama penyebaran kekuasaan Islam di Jawa. Pertama, para penguasa lokal kafir, itu istilah dia ya, secara sukarela masuk Islam. Mungkin karena alasan politis atau ekonomi. Bisa jadi untuk bergabung ke jaringan dagang muslim yang luas. Kedua, dan ini yang lebih sering terjadi di kota-kota pelabuhan, para pedagang muslim dari luar membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka membangun perkampungan yang dibentengi, lalu pelan-pelan pengaruh ekonomi mereka berubah menjadi pengaruh politik, sampai akhirnya mereka mengambil alih pemerintahan kota. Jadi prosesnya sangat beragam, tidak ada satu resep tunggal. Betul sekali. Oke, jadi jelas bahwa sebelum Mataram mendominasi, pesisir utara Jawa itu panggung yang sangat ramai dan dinamis. Penuh dengan kerajaan kota yang independen, saling bersaing, tapi juga terhubung dengan dunia internasional. Kita seringnya cuma dengar Demak, tapi sumber ini menekankan bahwa pemainnya banyak. Mari kita lihat lebih dekat, misalnya Jepara dan Kudus. Tepat. Demak memang penting, tapi bukan satu-satunya. Jepara, misalnya, adalah kekuatan maritim yang luar biasa tangguh. Tokoh utamanya adalah seorang penguasa bernama Pateunus. Pateunus. Bagi orang Portugis, nama ini sangat disegani sekaligus ditakuti. Kenapa? Karena pada tahun 1512 sampai 1513, Pateunus memimpin armada besar dari Jawa untuk menyerang benteng Portugis di Malaka. Tunggu sebentar, seorang penguasa dari Jepara memimpin serangan angkatan laut lintas samudra ke salah satu benteng terkuat Eropa saat itu. Betul. Ini skala yang luar biasa. Tapi anehnya, seperti yang disebut di sumber kita, namanya justru hampir hilang dari babat-babat Jawa Tengah yang ditulis kemudian. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan besar karena sejarah ditulis oleh pemenang, dan pada akhirnya Jepara dan kekuatan pesisir lainnya ditaklukkan oleh Mataram dari pedalaman. Jadi, para pahlawan pesisir ini sengaja dilupakan. Ah, begitu. Padahal kisah keluarga Pateunus sendiri seperti film. Menurut Tome Pires, kakeknya adalah seorang kelas pekerja dari Kalimantan yang merantau ke Malaka. Anaknya, ayah Pateunus, berhasil jadi pedagang super kaya di Jawa. Dan puncaknya, Pateunus berhasil merebut kekuasaan di Jepara. Itu kisah mobilitas sosial vertikal yang luar biasa, yang sulit dibayangkan bisa terjadi di tatanan masyarakat Majapahit yang lebih kaku. Benar. Benar-benar cerminan zaman yang sedang bergejolak dan penuh peluang. Nah, kalau Jepara adalah kekuatan maritim, Kudus ini beda lagi kan? Kekuatannya sepertinya datang dari sumber yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Kudus didirikan sebagai kota suci, pusat keagamaan dan keilmuan oleh Sunan Kudus. Tapi jangan salah, beliau bukan cuma ulama, beliau juga seorang ahli strategi dan panglima perang yang lihai. Oh ya?
Sumber-sumber babat menyebutkan perannya yang sentral dalam penaklukan ibu kota Majapahit sekitar tahun 1527. Ada satu legenda yang simbolismenya sangat kuat. Konon, Sunan Kudus memerintahkan agar salah satu gerbang megah dari Istana Majapahit diboyong ke Kudus untuk dijadikan gerbang utama masjidnya. Itu bukan sekedar memindahkan batu ya, itu adalah sebuah deklarasi. Seperti mengatakan, pusat wibawa, pusat legitimasi, pusat peradaban yang dulu kalian kira ada di sana, sekarang sudah pindah ke sini bersama kami. Tepat sekali, simbolisme yang dahsyat. Itu adalah sebuah pernyataan visual bahwa tatanan dunia lama telah runtuh dan tatanan baru telah lahir. Oke, ini semua membuat gambaran pesisir utara menjadi sangat hidup. Kita punya kota-kota pelabuhan yang kaya, kosmopolitan, dengan angkatan laut yang berani, dan pusat-pusat keagamaan yang menjadi simbol kekuatan baru. Tapi kita tahu, bukan mereka yang akhirnya menyatukan Jawa. Benar, kekuatan justru bergeser ke pedalaman, ke Mataram yang agraris. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa era keemasan mereka berakhir? Sumber Anda menunjukkan ini bukan karena satu penyebab tunggal, tapi semacam badai sempurna. Ada beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, faktor eksternal, gangguan ekonomi. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis, yang merebut Malaka pada 1511, itu mengacaukan total jalur perdagangan tradisional. Yang selama ini jadi napas kehidupan mereka. Betul. Jalur itu sumber napas kehidupan kota-kota pelabuhan Jawa. Lalu ada juga faktor alam kan, soal pelabuhan Demak yang mendangkal. Iya, bagaimana sebuah pelabuhan besar bisa begitu saja terisi lumpur? Itu proses yang terjadi selama puluhan tahun. Sungai-sungai besar yang bermuara di dekat Demak membawa endapan lumpur dalam jumlah besar dari hulu. Lambat laun, muara sungai dan area pelabuhan menjadi semakin dangkal, sehingga kapal-kapal dagang besar tidak bisa lagi merapat. Ini bencana ekologis yang punya dampak ekonomi luar biasa. Tapi, Ada tapinya. faktor yang paling fatal adalah faktor internal. Konflik di antara mereka sendiri. Betul loh, persekutuan antar kerajaan pesisir ini ternyata sangat rapuh. Puncaknya terjadi setelah Sultan Trenggana dari Demak, penguasa yang paling disegani, wafat saat memimpin serangan militer di Jawa Timur pada tahun 1546. Oke. Setelah kematiannya, pecah perang saudara yang berdarah-darah untuk memperebutkan tahta Demak. Perebutan kekuasaan ini melemahkan Demak secara fatal dan membuat aliansi pesisir hancur berkeping-keping. Dan di tengah kekacauan itu, saat semua kekuatan pesisir saling sikut, muncullah kekuatan baru dari selatan yang memanfaatkan momentum. Tepat sekali. Di pedalaman, Kerajaan Tajang dan kemudian Mataram di bawah Panembahan Senapati pelan-pelan membangun kekuatan mereka. Kemenangan Mataram atas kota-kota pesisir seperti Surabaya di awal abad ke-17 bukan sekedar kemenangan militer biasa. Lalu apa? Ini adalah kemenangan sebuah model peradaban yang berbeda. Sebuah kerajaan agraris yang masif, terpusat, dan berorientasi ke dalam berhasil menaklukkan peradaban pesisir yang dinamis, kosmopolitan, dan berorientasi ke perdagangan internasional. Dan ada satu kebijakan Raja-Raja Mataram yang disorot sumber ini yang dampaknya sangat besar dan jangka panjang. Apa itu? Yaitu praktek pemindahan paksa penduduk atau deportasi massal dari daerah pesisir yang baru ditaklukkan ke pusat kerajaan di pedalaman. Tujuannya pragmatis, untuk menambah tenaga kerja dan melemahkan potensi pemberontakan di pesisir. Itu terdengar sangat brutal. Apa dampak manusianya? Orang-orang dicabut dari akar mereka, dari budaya maritim mereka, dan dipaksa menjadi petani di pedalaman. Benar. Praktek ini secara fundamental mengubah lanskap demografi dan budaya Jawa. Bayangkan ribuan keluarga dari Surabaya, Jepara, atau Gresik yang hidup dari laut tiba-tiba harus hidup di lingkungan agraris Mataram. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan percampuran budaya yang intens dan secara bertahap mengaburkan perbedaan yang tadinya sangat tajam antara budaya pesisir yang terbuka dan budaya pedalaman yang lebih tertutup. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita berangkat dari cerita sederhana soal Majapahit runtuh dan Mataram bangkit. Tapi sumber yang Anda bagikan ini membuka tirai ke sebuah drama yang jauh lebih kompleks dan jujur saja lebih menarik. Transisi dari Majapahit ke Mataram itu bukan sekedar pergantian dinasti atau agama resmi negara dari Hindu-Buddha ke Islam. Ini adalah pergeseran fundamental peradaban di Jawa. Pergeseran peradaban ya? Betul.
Dari sebuah peradaban maritim yang kosmopolitan, yang jaringannya sampai ke Malaka, Tiongkok, dan Timur Tengah, menjadi sebuah peradaban agraris yang terpusat dan cenderung melihat ke dalam. Runtuhnya kerajaan-kerajaan pesisir di hadapan ekspansi Mataram bisa kita lihat sebagai akhir dari sebuah era keemasan, perdagangan, dan keterbukaan budaya di Jawa. Ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber kita melukiskan betapa internasional dan terbukanya budaya pesisir saat itu. Ada orang dari berbagai bangsa yang berinteraksi, berdagang, dan bahkan menjadi penguasa. Ini memunculkan pertanyaan, bagaimana jika seandainya salah satu kerajaan pesisir yang kuat itu, misalnya Jepara dengan angkatan lautnya yang dahsyat, atau Surabaya dengan kekayaan dagangnya, yang akhirnya memenangkan pertarungan dan menyatukan Jawa, bukan Mataram yang agraris? Seberapa berbedakah arah sejarah Indonesia selanjutnya?